Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Zuljalil Ikram dari kelas 2A dengan prodi D4 Teknik Informatika dengan NPM 1194011. Dan di video kali ini saya akan melakukan uh, pengujian untuk kuis praktikum administrasi jaringan komputer, uh, di mana saya akan mengintegrasikan topologi di depan, yang dimana di sini terdapat router. Di dalam router ini terdapat dua jaringan, yaitu ETH0 dan ETH1. ETH0 ini mengandung DNS server, HTTP server, FTP server, dan klien. Kalau ya klien. Kemudian ETH1 terdapat DHCP server, klien, kemudian PC Windows atau klien dari Windows, dan juga mail server. Jadi nantinya kedua ETH ini akan saling berkomunikasi satu sama lain. Jadi langsung saja kita mulai praktikumnya. Baik, di sini sudah ada router dan DHCP server yang sedang running. Di sini saya akan mengecek terlebih dahulu IP dari routernya. Kita akan mengeceknya dengan cara pico/etc/interface /etc/network/interface. Seperti ada yang salah di sini. Tipe di sini. Nah, di sini telah ada dua ETH, yaitu ETH0 dan ETH1. Untuk ETH0 sendiri saya menggunakan IP address 192.168.561, dan untuk ETH1 sendiri saya menggunakan 192.168.551. Setelah router sudah disetting, kita akan pergi ke DHCP server. Di sini untuk IP address-nya sendiri yaitu pico/etc/network/interfaces. Nah, di sini untuk IP dari ETH0-nya sama dengan di dalam router, yaitu ETH0-nya 192.168.561 dan ETH1-nya 192.168.551. Kemudian untuk melakukan setting DNS DHCP servernya, yang pertama kita harus menginstal dulu DHCP 3 server. Caranya yaitu apt-get install DHCP 3/strip server. Di sini kita akan menginstal, dan berhubung saya sudah menginstal DHCP servernya, maka tampilannya akan ada already the newest version. Kemudian setelah kita menginstal DHCP servernya, maka kita akan mengkonfigurasikan DHCP server tersebut dengan cara pico/etc/dhcp3/dhcpd.conf. Seperti ini, lalu kita enter. Maka kita akan mencari tulisan yaitu a slightly different configuration for an internal subnet. Di sini yang ini kita scroll ke bawah. Nah, di sini awalnya semua kontennya ini di komen seperti di atas ini. Maka yang harus kita lakukan adalah menghapus semua tanda pagar yang ada di sini. Dan karena saya sudah menyetingnya dari awal, jadi tampilan sudah seperti ini. Semua pagarnya sudah dihapus. Contoh pagarnya seperti ini. Maka kita hanya perlu menghapus. Kemudian subnetnya sendiri ini kita isi dengan address yang ada pada ETH1, yaitu
Yang pertama subnetnya 192.168.55.0, kemudian netmasknya 255, dan 0. Kemudian untuk range-nya sendiri ini merupakan range untuk IP-nya, di mana saya menyeting dengan 192.168.55.100 sampai 192.168.55.110. Kemudian di sini untuk domain name servernya kita menggunakan DNS server, di mana untuk IP DNS server sendiri yaitu 192.168.56.104. Dan ini adalah nama DNS-nya yaitu server1.praktikum.com. Kemudian option routersnya kita menggunakan IP router. Nah, itu di IP routernya saya menggunakan 192.168.55.1. Maka masukin di sini, dan juga broadcast address-nya sama yang ada di routernya sendiri. Dan untuk default list time dan max list time-nya kita biarkan saja secara default. Setelah itu kita save. Setelah di save, maka hal selanjutnya yang kita setting adalah echo /etc/default/dhcp3 script server, kemudian enter. Maka di sini akan muncul hak akses yang akan diberikan. Jadi nantinya DHCP ini akan memberikan hak akses kepada siapa. Nah, di sini saya memberikan hak akses interface-nya kepada ETH0 dan ETH1. Setelah kita melakukan settingan untuk memberi akses, kita save. Lalu hal selanjutnya yaitu kita restart DHCP servernya dengan cara /etc/initd/dhcp3 script server restart. Maka kita akan menunggu restartnya. Nah, setelah selesai restart, kita akan menyeting IP-nya. Kita akan menyeting IP otomatis menggunakan DHCP di klien Debian dan juga klien Windows. Caranya itu pertama-tama kita buka kliennya dulu. Yang pertama saya akan membuka klien A di sini. Klien A di sini mewakili digunakan untuk membuat IP. Kita akan menggunakan klien A untuk membuat IP DHCP di sini. Cara merubah klien A ini menjadi DHCP, caranya kita akan masuk ke interface-nya terlebih dahulu menggunakan pico/network/interfaces seperti ini. Maka di sini akan ada settingan. Saya menggunakan auto ETH1 karena di topologinya sendiri ETH1 meliputi DHCP server dan client server. Salah satunya adalah client server yang Debian. Jadi di sini kita menggunakan ETH1. Kemudian di sini iFace ETH1 initnya adalah DHCP. Karena kita akan menggunakan IP automatic yang akan diisi oleh DHCP-nya. Setelah kita menyeting, kita save. Lalu lakukan restart pada networknya. Caranya itu etc/initd/networking restart. Nah, setelah kita selesai merestart kliennya, lalu kita akan mengecek apakah kliennya akan menerima IP dari DHCP atau tidak. Kalau dari DHCP sendiri IP-nya adalah 55.192.168.55 dan angka terakhirnya adalah dari DHCP-nya, dan itu merupakan network ETH1 dari router sendiri. ETH1 itu dia network address-nya yaitu 192.168.55.0. Jadi dan untuk ETH0-nya network address-nya 192.168.56.0. Jadi di klien A ini, setelah kita menggunakan DHCP server,
maka IP dari klien A sendiri akan jadi 192.168.55 titik bla bla bla, karena karena DHCP sendiri sudah masuk ke dalam ETH1. Jadi otomatis kita menggunakan ETH1 di interface dari klien A-nya sendiri. Jadi jika kita menggunakan ifconfig, maka dia akan menampilkan network dari ETH1 itu seperti ini. Nah, di sini ETH1-nya address-nya adalah 192.168.55.103, yang dimana berarti kliennya ini sudah terhubung dengan DHCP servernya dan routernya. Setelah kita selesai melakukan setting di klien Debian, lalu kita akan menggunakan klien Windows. Caranya itu kita akan ke Network and Internet Settings di sini. Lalu kita klik Change Adapter Option. Nah, di sini kita akan mengklik VirtualBox Host Only. Lalu kita buka propertiesnya. Kemudian kita klik Internet Protocol version 4 ini atau TCP/IPv4. Kita klik 2 kali. Nah, di sini pastikan untuk memilih Obtain an IP address automatically dan Obtain DNS server address automatically. Karena kita akan menggunakan DHCP untuk IP address-nya tersendiri. Setelah itu kita enter, klik OK. Kita close. Lalu kita akan mencoba di CMD-nya atau komentarnya. Cara pertama adalah ipconfig/all. Maka dia akan menampilkan semua IP address yang ada di klien Windows ini. Kita scroll ke atas cari VirtualBox Host Only ini. Bisa dilihat di sini DHCP server dan gateway-nya adalah 192.168.551, yang berarti dia sudah terhubung dengan DHCP server dan routernya dengan network ada 192.168.55.0. Kemudian kita akan mencoba mengecek apakah dia akan terrefresh. IPv4-nya 192.168.55.1 di sini ya untuk IP-nya sendiri. IP dari IP network address dari klien Windows itu 192.168.55.101. Baik, setelah klien Windows dan klien Debian yang sudah berhasil di setting dan masuk ke network 192.168.55.0, maka selanjutnya kita akan menyeting mail servernya, karena di sini mail server juga termasuk ke dalam router ETH1. Jadi kita akan buka mail server. Email server. Di sini saya akan mengcloningnya dulu. Mail server ETH1. Include all. Baik, ya sekarang kita akan membuka mail servernya. Pertama-tama kita ke setting dulu untuk membuka adapter untuk ETH1-nya. Di sini kita allow all dan OK. Lalu kita akan start sistemnya. Baik, di sini kita akan login untuk mail servernya. Baik, setelah itu kita akan
langsung melakukan setting untuk IP address-nya dengan cara masuk interface-nya, yaitu etc network / interfaces. Nah, di sini kita ganti yang dari auto ETH0 menjadi ETH1 karena kita akan menggunakan ETH1 saja. Di sini kita akan menggunakan static. Kemudian kita ganti di sini 55. Kemudian IP-nya saya akan jadikan 106. Di sini untuk networknya 55. Kemudian broadcast-nya 55 seperti ini. Lalu untuk DNS server kita hapus saja. Baik, setelah ini kita save, lalu kita restart networknya dengan cara yaitu /init/network restart. Lalu kita mau coba cek apakah sudah terganti. Di sini ada ETH0, ETH1 itu 192.168.55.106. Lalu untuk ETH1-nya semuanya sudah ada dari DHCP server, kemudian klien dari Windows dan klien dari Debian, lalu mail server sudah ada semua. Lalu sekarang kita akan melakukan pengujian apakah semuanya sudah terintegrasi atau tidak. Jadi sekarang saya akan buka Debian 5 ini adalah klien untuk ETH0. Lalu saya akan membuka juga HTTP, DNS, dan FTP. Di sini DNS sudah terbuka, dan FTP, dan juga HTTP. Baik, langsung saja kita mulai untuk pengujian integrasinya. Yang pertama kita akan mencoba melakukan komunikasi menggunakan ping dari mail server. Kita akan mencoba ping dari FTP server, HTTP server, kemudian DNS server, dan juga Debian client untuk ETH0-nya. Jadi pertama kita akan ping HTTP servernya, yaitu 192.168.56.100.03. Kita enter. Baik, untuk HTTP servernya sudah bekerja di sini. Selanjutnya kita akan mencoba lakukan ping kepada DNS server dengan IP 104 di sini. Nah, untuk DNS server sendiri sudah bekerja juga. Selanjutnya untuk client server, yaitu 101. Client server untuk ETH0 kita coba. Sini juga berhasil. Kemudian yang terakhir kita akan coba untuk FTP-nya dengan IP 102. Baik, untuk mail servernya sendiri sudah berhasil menghubungi FTP server. Jika sudah ini, kita singkirkan dulu. Baik, selanjutnya kita akan mencoba berkomunikasi melalui DHCP. Kita akan coba menghubungi ETH0. Yang pertama kita akan ke HTTP server terlebih dahulu. 68.56.103 ping. Nah, di sini untuk DHCP servernya sudah berhasil menghubungi HTTP server. Selanjutnya
DNS server, yaitu pingnya 104. Di sini juga DHCP sudah berhasil menghubungi DNS server. Selanjutnya 101 untuk klien ETH0-nya. Di sini juga dia berhasil. Kemudian selanjutnya yaitu FTP server dengan 102. Di sini juga berhasil. Untuk DHCP servernya sudah berhasil. Kita akan mencoba menghubungkan klien ETH0 ke ETH1 dengan cara ping juga. Kita akan ping yang pertama DHCP servernya 9168.55.1. Nah, di sini untuk DHCP-nya sudah berhasil terhubung. Selanjutnya adalah mail server. Untuk mail server sendiri di sini pingnya IP-nya 106. Jadi kita akan menggunakan 192.168.55.106. Nah, di sini sudah berjalan dengan baik untuk pingnya. Kemudian selanjutnya kita akan ping klien dari ETH1, yaitu IP-nya 103. Kita lakukan ping, dan di sini sudah bisa untuk klien ETH01-nya. Baik, setelah klien Debian kita klien Debian ETH0 kita selesai memping semuanya, kita akan menggunakan FTP server untuk mencoba apakah bisa melakukan ping kepada DHCP server klien ETH1 dan juga routernya, mail server maksudnya. Mail server. Nah, ini kita coba. Pertama yaitu kita ping DHCP-nya 155.1. Nah, di sini untuk DHCP sudah bisa terhubung. Mail servernya 192.168.55.106. Nah, di sini untuk klien server mail server juga bisa diakses oleh FTP server, dikomunikasikan. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu klien ETH1 maksudnya 55.100.03. Nah, di sini untuk klien server yang klien A juga bisa, yang ini sudah bisa dihubungi oleh FTP server. Kita cancel clear. Selanjutnya HTTP server, kita akan ping 92.168.55.1. ini adalah DHCP servernya. Nah, di sini untuk DHCP sudah bisa. Kemudian kita akan coba 103 untuk klien A-nya. Di sini juga sudah bisa. Kemudian yang terakhir 106, itu mail servernya. Dan di sini juga sudah bisa untuk client servernya. Selanjutnya yang terakhir adalah dari DNS servernya sendiri. Kita akan coba melakukan ping kepada DHCP servernya. Nah, di sini DHCP servernya sudah bisa dihubungi oleh DNS server.
Selanjutnya 163 yaitu klien dari ETH0-nya, ETH1-nya maksudnya. Nah, di sini untuk ETH1 juga sudah bisa. Dan yang terakhir adalah 106 atau mail servernya. Nah, di sini sudah bisa berhasil. Baik, itu saja untuk praktikum kuis administrasi jaringan komputer yang saya praktikan dan saya coba. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.